Saudara, pada edisi spesial Sehat di Tengah Pandemi kali ini, Pekan Kesehatan Jantung. Nah, kita akan membahas mengenai penyakit jantung bawaan pada anak. Kita sudah bersama para narasumber, ada dokter spesialis jantung, Dr. Octavia Liliasari atau akrab dipanggil Dr. Vivi, ada Ketua Yayasan Jantung Indonesia, Mbak Esti Nurjadin, dan juga ada mantan pasien jantung, Sinta Dwi Kurnia. Selamat pagi Sinta, selamat pagi Mbak Esti, selamat pagi Dr. Vivi, salam sehat. Selamat pagi. Ya, terima kasih waktunya. Dan ini mudah-mudahan Yayasan Jantung Sehat, Mbak Esti, mudah-mudahan kuat terus ya untuk maraton, sampaikan terus kepada publik berkaitan dengan penyakit jantung di Indonesia. Saya ke nanti Mbak Esti juga jelaskan dan juga Dr. Vivi lebih dulu saya ingin tahu. Dok, sekian tahun nih, setiap tahun selalu diperingati Hari Jantung Sedunia dan Indonesia terus juga berpartisipasi, banyak pihak termasuk Yayasan Jantung Indonesia. Masih seberapa banyak ditemui di Indonesia penyakit jantung ini, Dr. Vivi? Ya, ini untuk penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung secara keseluruhan nih Mas Bayu? Boleh tahu secara keseluruhan dulu? Oke ya, jadi sebenarnya penyakit jantung secara keseluruhan ini merupakan satu penyakit yang mempunyai morbiditas dan mortalitas, artinya angka kesakitan dan angka kematian yang sangat tinggi ya. Jadi masih merupakan kematian nomor 1 di Indonesia ya. Dan sebenarnya untuk penyakit jantung bawaan sendiri Mas Bayu, ini merupakan satu penyakit cacat bawaan ya, yang paling sering kita temukan yang kemudian akibatnya akan menyebabkan kematian. Ya, jadi kalau kita lihat di dunia ini bervariasi antara 8 sampai 9 per 1000 bayi kelahiran hidup ya. Di Asia sendiri insidensinya sekitar 9,3 per 1000 bayi kelahiran hidup. Dokter Vivi, kalau dibilang bawaan itu berarti si bayi ini punya penyakit jantung karena pengaruh keturunan begitu? Atau bagaimana saya memahaminya? Tidak selalu karena keturunan. Jadi sebenarnya kalau kita sebut bawaan itu karena kelainan struktur jantung dan pembuluh darah ini dibawa sejak lahir. Dibawa sejak lahir. Penyebabnya apa? Bisa karena faktor genetik, bisa karena faktor dari ibunya sendiri, bisa juga karena faktor dari lingkungan ya. Jadi kalau genetik tadi mungkin ada contoh gambar video tadi ya, yang anaknya menderita penyakit jantung bawaan, tapi ternyata orang tua daripada atau kakeknya lah ya, kakeknya daripada si anak ini juga ternyata mempunyai penyakit jantung bawaan. Itu salah satunya yang kita sebut dari menurun ya. Tapi ada beberapa hal lain juga Mas Bayu yang bisa menyebabkan penyakit jantung bawaan ya, yang merupakan faktor risiko maksud saya. Ya, dari misalnya kelainan kromosom ya, kemudian juga dari segi ibu, mungkin ibunya ada sakit ya, ada infeksi yang kita sebut toksoplasma, sitomegalovirus ataupun rubella, ataupun juga kebiasaan dari ibu juga bisa Mas Bayu. Jadi makanya biasanya kita suka wanti-wanti tuh ya, kalau ada ibu hamil, tolong pada saat hamil jangan merokok, jangan minum alkohol, kemudian juga jangan minum obat sembarangan ya, karena segala sesuatu yang mengganggu proses pembentukan jantung, itu biasanya pembentukan jantung di trimester pertama ya, 3 bulan pertama, itu nantinya akan menyebabkan gangguan dalam pembentukan organ jantung yang nantinya akan bisa menyebabkan penyakit jantung bawaan. Kira-kira begitu Mas Bayu. Ya, terbayang sekarang Dr. Vivi, terima kasih. Dan ini sekali lagi menjadi wawasan buat saya, buat pemirsa Sapa Indonesia juga, bahwa hal semacam ini tuh penting sekali dilakukan. Salah satunya trimester, 3 bulan pertama kehamilan nih. Ibu-ibu dibantu suaminya harus bantu juga kan ya Dokter Vivi untuk menjaga kadang-kadang suaminya ya Mas Bayu ya. Iya, merokok apa dan segala macam itu menjadi bayangan saya kemudian. Nah, saya ke Mbak Esti. Mbak Esti, kalau dengar dari Dokter Vivi bahwa penyakit jantung masih number 1 di Indonesia, penyakit jantung bawaan ini juga masih tinggi begitu. Apa yang nggak terjadi di Indonesia sehingga kemudian ini masih menjadi segalanya masih menjadi nomor 1. Padahal saya tahu Yayasan Jantung Indonesia dan banyak pihak sudah melakukan banyak hal untuk ini. Apa yang terjadi Mbak Esti? Ya, terima kasih Mas Bayu. Mungkin memang tingkat kesadaran dari masyarakat di Indonesia masih kurang ya. Mungkin kalau kita bicara penyakit jantung secara umum, mungkin kebanyakan orang tahu
penyakit jantung koroner ya, yang merupakan Iya, lifestyle disease. Itu berbeda dari penyakit jantung bawaan yang memang merupakan penyakit jantung yang memang anak terlahir dengan cacat iya, bawaan gitu. iya. Tapi kalau penyakit jantung koroner itu lifestyle disease yang sebenarnya bisa dihindari Hmm, dengan menerapkan gaya hidup yang sehat. Nah, ya. itu mungkin Ngomong-ngomong, saya yang rasa koroner ini yang karena gaya hidup nih banyak juga, tinggi juga di Indonesia, Mbak Esti. tinggi sekali. Mungkin Dokter Oh, Vivi itu lebih lebih tahu kali ya kalau angkanya. Tapi oh, itu banyak kebanyakan orang tahu bahwa penyakit jantung koroner itu miliknya lansia. Jadi hmm, generasi produktif atau generasi milenial itu merasa bahwa mereka belum perlu menerapkan gaya hidup yang sehat karena nanti saja deh setelah dewasa baru akan memperhatikan gaya hidup yang sehat gitu. ya, oh, dimengerti, dimengerti. Padahal menurut saya kan sekarang lagi banyak tren orang bersepeda, lari begitu. Sepertinya banyak kalau di media sosial tuh hampir hampir setiap hari tuh ada konten-konten berkaitan dengan diet dan segala macam. Ternyata masih tinggi juga, Mbak Esti ya. Jadi kalau begitu Yayasan Jantung Mungkin Indonesia nih Mungkin akan karena melakukan apa? multifaktorial kali Mas, karena jadi Hmm, tidak hanya cukup dari kontennya saja, konten sosial media berolahraga ya, tapi kan hmm, penyakit jantung koroner itu dipengaruhi berbagai faktor seperti pola makan, lalu apakah oh, merokok atau tidak gitu ya, iya. apakah konsumsi gula, garam dan lemak yang tinggi, lalu apakah mereka memang rajin memeriksakan kesehatannya atau Iya, cek tensi, cek kolesterol, gula darah. Lalu mhm, mungkin apakah stres tinggi, kurang istirahat. Jadi masih banyak faktor lain sih, tidak oh, hanya cukup berolahraga saja gitu. oke, dimengerti Dokter Esti. Tadi di dalam paket pengantar Dokter Esti mengatakan sehat itu yang dibagi menjadi SEHAT, semuanya harus kita lakukan. Kita mungkin rutin berolahraga, tapi kalau nggak check up, jangan-jangan tekanan darah kita juga kurang baik dan lain-lain. Terbayang, nanti saya akan perdalam lagi ke sana. Saya mau ke Sinta dulu. Sinta, Ya, halo. kita baru ketemu nih sekarang ya, melalui Zoom lagi begitu. Jadi Sinta ini pernah mengalami penyakit jantung atau saya menyebutnya sekarang bisa disebut mantan pasien penyakit jantung atau ini masih akan terus dalam kontrol. Sinta mengalaminya usia berapa waktu itu sakit jantungnya? Waktu itu usia 2 bulan. 2 bulan. Oh, Iya, 2 bulan. jadi Sinta ini termasuk anak bayi begitu yang mengalami penyakit jantung bawaan seperti dijelaskan Dokter Vivi, begitu Sinta? Iya, betul. Oh, lalu sudah dioperasi begitu? Sudah saat Oh, usia 5 tahun. oh, baru di usia 5 tahun kemudian dioperasi ya? Iya, betul. Ya. Nah, pada waktu itu juga lewat Yayasan Jantung Indonesia. Iya, benar. Hmm. Apa yang Sinta ingat karena mungkin masih 5 tahun ke bawah pada waktu itu atau dari cerita orang tua Sinta, apa yang dialami oleh Sinta yang mengganggu pada waktu itu dan ketahuan bahwa oh ini jantungnya. Sinta bisa cerita? Oh iya, waktu itu pernah diceritain sama papa, waktu itu pas umur 2 bulan itu awalnya sakitnya demam Hmm. biasa, terus lama-lama kayak cuma dikasih obat obat demam, tapi kok lama-lama badannya pada biru gitu. Hmm. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit, dicek lah semuanya, ternyata emang ada gangguan di jantungnya Hmm. gitu. Oke. Lalu kemudian sampailah pada harus dioperasi, begitu Sinta? Iya, betul, harus Oh, dioperasi. oke. Sampai sekarang ada gangguan lagi kah? Sinta sudah besar sekarang begitu, apa masih kontrol atau seperti apa? Apa yang kemudian Sinta lakukan untuk menjaga agar eh, kelainan jantung yang sudah diperbaiki lewat operasi ini tidak mengganggu lagi, Sinta? Efek dari setelah operasi berkembangnya tuh ini banget ya, maksudnya setelah operasi itu udah nggak ngerasa sakit di jantung, terus Hmm, udah kayak sehat dan itu sering check up, tapi sekarang udah nggak terlalu sering kontrol karena ya udah nggak ngerasain apa-apa lagi gitu loh, masih hmm. sehat gitu.
Iya. Apakah Terus kemudian ya, jaga makan, harus tetap ya teratur olahraga? harus kurangin konsumsi gula sih. Aku sih dari dulu nggak terlalu makan makanan yang manis-manis. Terus Hmm. olahraga juga tetap harus, walaupun kerjaan aku kan bukan kerjaan yang dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Aku lebih ke nggak ada waktu untuk istirahat juga gitu Oke. kerjaannya. Jadi Oke. harus pola makan sama pola istirahat sih secukupnya. Iya. Tuh. Oke. Nah, senang dapat cerita langsung nih dari Sinta yang mengalami langsung bagaimana penyakit jantung bawaan sejak kecil dan kemudian sampai sekarang Sinta bisa melewatinya dengan baik dengan terus menjaga gaya hidupnya harus tetap sehat, kontrolnya tetap terjaga begitu. Dokter Vivi sama Mbak Esti, nanti kita lanjutkan ya. Sinta juga saya ingin tahu lagi dengan kondisi-kondisi penyakit jantung apalagi yang kemudian kita harus jaga, bagaimana kemudian kita bisa menjaga agar termasuk kita nggak kena jantung koroner karena gaya hidup dan lain-lain padahal kita sudah rajin olahraga dan lain-lain. Kita jeda sebentar, kita sambung lagi pengetahuan kita nih, saya pengen tanya banyak lagi berkaitan dengan penyakit jantung di Indonesia. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.